Oke, oke. Kak Caca, boleh dijelasin sedikit agenda kedatangan ke Polda hari ini? Kedatangan saya ke sini untuk melapor kasus saya tentang pornografi yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja oleh tersangka. Belum tersangka. Belum tersangka, ya, terlapor. Baik. Boleh diceritakan Kak kronologi kejadian apa yang menimpa Kak Caca gitu? Ya, saya menemukan adanya postingan foto asusila ya, yang isinya adalah saya yang tanpa sepengetahuan saya difoto di suatu tempat gym saya. Terus yang moto siapa? Kemudian kejadiannya Dan kapan? yang moto itu ternyata teman saya di Instagram yang berinisial IH ya. IH. Dan satu lagi yang memoto adalah RA. Siap. Itu difoto atas pengetahuan dirimu atau di luar Di pengetahuan? luar, karena memang sih dalam posisinya dari belakang, tapi saya sih tahu itu saya. Itu disebarluaskan kemana Kak? Ada di IG story, di Facebook, dan yang notabene Facebook udah di take out dari si akunnya IH itu. Terus dari yang story juga, kalau story udah lewat ya. Itu kejadiannya kapan Kak? Kejadian saya pertama kali ketemunya itu tanggal 22 Juni, dan saya mau konfirmasi ke IH itu pada tanggal 23. Saat pengkonfirmasi itu dia mengakui perbuatannya Nggak langsung. ngaku awalnya, nggak tahu. Awalnya dia dapat sebaran juga. Terus saya tanya, apa kamu kenal sama cewek ini yang difoto? Dia bilang nggak kenal juga. Gitu. Awalnya sih kebohongan ya. Bukti apa Bang tadi Bang yang dilampirkan ketika dilaporkan? Baik. Jadi selamat malam rekan-rekan Ya. ya. Agak kenceng, Bang. Ya. Selamat malam rekan-rekan. Saya cuma menambahkan bahwa hari ini giat kita di Mapolda Metro Jaya adalah membuat laporan kepolisian ya. Karena klien saya Mbak Caca diduga telah menjadi korban pelanggaran atas pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 9 Junto pasal 35 Undang-Undang tentang anti pornografi. Malam ini kita telah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian ya, berhasil membuat laporan polisi tersebut, di mana kronologis sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Caca, Mbak Caca, bahwasannya pada tanggal 22 Juni 2022 beliau melihat Instastory dari pemilik akun Irwan Tengsin ya. Nah, pemilik akun. Nah, sehingga dari situ beliau mencoba mencari tahu karena beliau tahu di foto tersebut adalah gambar beliau ya, gambar beliau tidak pantas kiranya untuk diposting ya, karena itu tadi diduga melanggar ketentuan pidana dari Undang-Undang ITE. Nah, kemudian dicari melalui internet, melalui netizen ya, viral, kemudian diketahui ternyata siapa terduga terlapornya ya. Kemudian sempat juga pernah ada kita musyawarah yang awalnya para terduga pelaku ini berkilah alibi, tidak tahu, tidak sengaja dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kita tanya terus, mengakui bahwasanya memang sengaja difoto kemudian dikirimkan ke pemilik akun Instagram tadi. Nah, saya kira ini harus ditindaklanjuti secara serius melalui proses hukum yang tersedia ya, tentunya dengan membuat laporan polisi supaya apa? Supaya dari perbuatan mereka terduga pelaku ini mendapatkan pembelajaran ya, tentunya pembelajaran bagi kita semua, asal jangan sembarangan untuk melakukan posting, kemudian jangan sembarangan membuat tindakan yang
menurut mereka itu hanya sekedar lucu-lucuan, namun ternyata itu telah merugikan orang, dalam hal ini klien saya begitu. Dan juga foto di tempat privasi umum seperti locker gym, toilet-toilet itu sebaiknya kalau foto harus ada izin orang sebelahnya gitu. Mungkin tadi Bang, ada berapa terlapor? Baik, mulanya kami menyampaikan ya, mengajukan ada 2 terlapor, namun kita tetap menyerahkan sepenuhnya karena ini proses domainnya pihak kepolisian ya, sehingga tadi yang diterima laporannya adalah pemilik akun Instagram tadi yang saya sampaikan. Jadi dalam lidik kemudian sebagai petunjuknya adalah pemilik akun Instagram tadi begitu. Bang tadi sempat menjelaskan sudah ada musyawarah dengan terduga terlapor gitu. Hasilnya apa Bang itu Bang? Apa yang dibicarakan? Ya, dari hasil musyawarah yang dilakukan ya saya kira tidak tidak memberikan keadilan juga tentunya. Kemudian juga walaupun demikian kita tetap harus memberikan pelajaran, efek jerah, supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, tidak ada lagi korban seperti klien saya di kemudian hari begitu. Kerugian yang dialami. Baik, tentu yang dirugikan adalah moral dari klien saya, kemudian juga ada cukup banyak orang yang tahu, tentu merugikan untuk profiling beliau gitu. Apakah terduga pelapor ini merupakan teman dari Kaica sendiri atau bukan? Berteman kenal secara persis tidak, namun secara sosmed aja. sosmed berteman. Sudah lama bertemannya kan? Dari Facebook saya tahu temenan gitu kan. Terus tiba-tiba dia follow Instagram, saya follow back karena teman Instagram, teman gym gitu. Saya pikir dia gitu. Di tahun berapa itu Pak? Ya, Kalau boleh tahu di tahun berapa? tahunnya nggak tahu ya, zamannya Facebook gitu sih. Lupa ya. Udah lupa sih. Yang Tapi jelas pelaku memang pelaku ada. itu sempat minta maaf kan bang? Sempat mengutarakan permintaan maaf di tempat musyawarah ya, pusat musyawarah. Gym. Terus feedbacknya apa? Ya, tentunya karena ini secara resmi telah kita laporkan ya. Kita telah laporkan, tentu kita menyerahkan sepenuhnya. Ya. Oke, saya kira tolong fokusnya ke sini aja ya. HP juga jangan dipublis ya. Ya. Enggak mau Bang, nanti nggak kasih oke. nanti juga Si Caca aja bang yang suruh pegang bang. Oke, siap. Caca. Oke, sini Cak. Kemari, Mbak. Sini Cak. Ini saya sekali Caca. Oke, saya sulit. Oke, Cak. Oke, dilanjut Bang. Baik, terkait dengan pertanyaan rekan-rekan tadi, tentunya untuk tindak lanjut ya kita telah menyerahkan sepenuhnya, proses hukum telah kita laporkan secara resmi, maka dari itu kita akan ikuti proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Mungkin tadi Bang bukti apa aja Bang yang dilampirkan Bang? Ada Baik. berapa bukti? Terkait dengan bukti awal ya, mudah-mudahan diterima sebagai petunjuk awal bagi pihak kepolisian. Kita telah menyerahkan dan memperlihatkan screenshot. Ya yang jelas screenshot ya dari Instastory yang tadi kita sampaikan. Itu sebagai awal atau petunjuk bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan ini. Ancaman hukumannya Bang tadi Bang? Mungkin Baik, saya kira untuk ancaman hukuman atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan ini di atas 6 tahun ya, di atas 6 tahun saya kira. berarti nggak ada bukti lain Bang?